Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan mendengarkan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman yang hidup, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran-Mu, kebenaran yang hidup, kebenaran yang memerdekakan dan membebaskan kami, kebenaran yang mendatangkan sukacita. Dan biar selalu dinyatakan oleh Tuhan kepada setiap orang yang mendengarkan kebenaran-Mu. Kami percaya kuasa-Mu bekerja melalui firman-Mu pada saat ini, dan kami diberkati oleh Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran Tuhan yang dahsyat, hidup, dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak untuk sama-sama kita membaca dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 14 sampai 16 dan ayat yang ke-23. Berkata begini, tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Saul, daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara dari satu kebenaran firman Allah tentang pekerjaan roh jahat. Apa yang terjadi dalam hidup Saul adalah sesuatu fakta kehidupan yang terus terjadi dalam hidup banyak orang sampai detik ini. Ketika Saul seorang raja, Saul dari seorang suku Benyamin, Alkitab berkata dia diurapi. Dia diurapi oleh Nabi Samuel sebagai seorang raja bagi bangsa Israel. Dia tadinya seorang yang penuh dengan roh Allah. Kitab Nabi Samuel dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 1 dan ayat 10 bahwa Samuel mengambil tempat berisi minyak, kemudian dituangkan ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau menjadi raja umatnya Israel, engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri, dan seterusnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Saul yang hidupnya seorang yang diurapi, ada roh Allah yang ada di atas kepalanya. Tetapi pada satu kesempatan di mana ternyata roh Allah, roh jahat bisa menggantikan posisi roh Allah di dalam tubuh. Padahal firman Tuhan mengungkapkan bahwa
1 Korintus pasal 3, 16-17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kitalah bait Allah itu. Saul adalah seorang pribadi, tubuhnya adalah bait Allah, bukan tempat roh-roh jahat itu tinggal, tetapi tempat roh Allah tinggal dalam diri kita, bukan roh jahat. Bahkan kehidupan orang percaya digaris bawahi oleh firman Tuhan bahwa saudara dan saya adalah bait Allah. Kita harus kenal diri kita seperti Saul, bahwa hidupnya, tubuhnya adalah bait Allah. Apa yang dilakukan oleh roh jahat kepada Saul, King James Version, dia berkata bahwa dia melakukan troubled him, mengganggunya. Terjemahan lain menggambarkan sebagai tormented him atau menyiksa. Pulpit Komentari mengungkapkan bahwa iblis melakukan terrified atau dia menakuti. Saudara-saudara, setan bisa bekerja lebih efektif pada keadaan pikiran yang kacau dan pada kemurungan jiwa yang mendalam. Setan senang mengalir di air yang keruh dalam jiwa kita. Dia memanfaatkan sisi kelemahan hidup manusia. Itu sebabnya kita perlu menyadari dan memahami bahwa Tuhan menciptakan hidup kita untuk dipergunakan di dalam perkara-perkara yang mulia. Dan itu dikerjakan oleh kuasa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tetapi jika roh jahat sudah menggantikan posisi roh Allah dalam tubuh kita, bukan lagi kemuliaan yang akan kita lihat, tetapi saudara akan merasakan bagaimana iblis mengganggu, iblis menyiksa perasaan hidup kita. Iblis menakuti setiap hari. Dia sangat efektif bekerja ketika dia tinggal di dalam hidup manusia. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang percaya tidak menyadari bahwa ada banyak roh jahat di dalam tubuh mereka, dan itu tidak disadari oleh banyak orang. Mereka akan berkata, bagaimana mungkin saya ini anak Tuhan, saya ini hamba Tuhan. Saudara perhatikan Saul, Raja Saul. Seorang raja yang diurapi, tetapi ternyata dia membuka peluang sehingga roh jahat mengganggu dia. Yang dilakukan oleh roh jahat bukan sekedar mengganggu dia, tetapi roh jahat itu sudah menjadi bagian dari dalam hidupnya. Artinya roh jahat itu sudah tinggal di dalam tubuhnya. Roh jahat itu sudah melekat dalam jiwanya. Dan dialah yang mengendalikan segala aktivitas hidup daripada Raja Saul. Persoalan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mengapa roh jahat mengganggu Saul dan orang-orang percaya di akhir zaman? Ada begitu banyak orang yang mengalami keadaan sakit dalam hidupnya, yang sebenarnya saudara-saudara, itu bukan karena disebabkan oleh karena kelemahan tubuh kita, bukan karena faktor usia kita, tetapi terkadang penyakit yang banyak dialami oleh orang disebabkan oleh roh jahat yang tinggal dalam hidup kita. Dia bekerja dan mengganggu, mengambil alih hidup kita, merampas konsentrasi kita. Dan dia adalah sumber malapetaka bagi setiap orang percaya. Itu sebabnya saudara-saudara,
Apa yang terjadi dalam kehidupan Saul, kita perlu sadari bahwa kalau ini bisa terjadi kepada Saul, maka bisa terjadi kepada siapapun yang tidak waspada, yang tidak berjaga-jaga. Terkadang dalam diri kita ada satu ketakutan yang sangat berlebihan. Ada satu perilaku hidup yang tidak normal. Sebenarnya bukan kita, tetapi karena roh jahat yang ada dalam diri kita. Dia yang melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Sesuatu yang lebih itu bukan dari dalam diri kita, tetapi iblis yang bekerja mendorong untuk dapat melakukan mengintervensi hidupmu. Ketika dia hadir dalam rumah tanggamu, apalagi ketika roh jahat ada dalam tubuhmu, maka ini sebuah ancaman malapetaka dalam dirimu, dalam rumah tanggamu, bahkan dalam hal apapun, saudara-saudara. Kita harus sadar ini. Kita harus mengerti. Jangan berkata, oh saya ini anak Tuhan, tidak mungkin diganggu oleh roh jahat. Saya ini hamba Tuhan. Saya ini majelis. Saya ini pengurus gereja. Tetapi jika hidupmu tidak seperti apa yang Tuhan inginkan, maka saudara tidak lebih daripada Saul. Mengapa Saul? Alkitab berkata Samuel datang dan mengurapi dia. Samuel datang dengan pengurapan Tuhan, mengurapi Saul sebagai raja. Saudara tahu, Saul pernah dipenuhi oleh roh Allah. Tetapi kenapa di dalam 1 Samuel pasal 16 ini kemudian ada pekerjaan roh jahat? Saudara-saudara, mengapa roh jahat bisa mengganggu Saul? Dan begitu banyak orang percaya di akhir zaman ini. Maka hal yang pertama, salah satu alasan terbesar mengapa Saul diganggu oleh roh jahat, saudara perhatikan dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 14 berkata begini. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Sekarang bahwa roh Tuhan telah mundur dari Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat. Saudara-saudara, salah satu alasan terbesar mengapa roh jahat bisa mengganggu karena ditinggalkan oleh Tuhan. Saul tidak menyadari itu, saudara. Dia tidak sadar, dia tidak merasakan dengan hidupnya bahwa Tuhan sudah tinggalkan dia. Dia tidak sadar. Dia tidak memahami sampai ke situ. Sehingga berpeluang. Alkitab berkata, roh Tuhan undur. Tuhan undur dari Saul. Dan ketika Tuhan undur, maka roh jahat mengambil alih posisi roh Allah di dalam tubuhnya. Ia diganggu, saudara-saudara. Kita harus jaga hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus jaga akan keberadaan komunikasi kita dengan Tuhan. Bagaimana hidupmu dengan Tuhan? Saudaralah yang dapat merasakan apakah hidupmu masih memiliki hubungan dengan Tuhan, masih terkonek dengan pekerjaan roh atau tidak. Kita mungkin menyadari bahwa dan berkata, saya ini masih melayani. Saya ini masih berbuat. Saya ini masih mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi saudara waspada. Kalau Tuhan tidak ada dalam hidup kita, kalau roh Tuhan tidak menyertai hidupmu, maka ini membuka peluang besar bagi roh jahat tinggal dalam tubuhmu. Saya berdoa agar supaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan kebenaran firman ini dibebaskan dan dilepaskan oleh Tuhan dari ikatan-ikatan roh jahat
yang begitu ganas bekerja di akhir zaman ini, supaya kita terlepas. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan orang percaya di hari-hari ini, bahwa iblis itu mengintai, iblis itu mencari peluang dan kesempatan kapan dia masuk dalam tubuh kita. Bukan di saat kita kuat dengan Tuhan, saudara. Bukan di saat kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bukan di saat kita rajin dengan Tuhan. Tetapi dia mengintai saudara. Dia mungkin berdiri bertahun-tahun di rumah dan saudara tidak memahami. Dia berdiri di sudut-sudut ruangan saudara, di sudut ruangan kamar saudara, di sudut tempat di mana saudara tinggal. Dan dia mengamati hidupmu, keluargamu, kapan waktunya, kapan saatnya dia mengambil alih hidupmu. Dia menunggu waktu yang tepat. Dan itu yang dilakukan oleh iblis kepada Saul. Iblis melihat bahwa Tuhan sudah undur dari Saul, dan dia masuk. Tanpa Raja Saul sadari bahwa iblis sudah ada di dalam hidupnya, dan tidak disadari oleh Raja Saul. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang percaya, firman Allah pernah berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Tuhan berjanji akan menyertai setiap langkah kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan berjanji akan bersama kita ketika kita mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, mengapa hidup ini bisa ditinggalkan oleh Tuhan? Ini pertanyaan. Orang mulai berkata, bukankah saya hamba Tuhan? Bukankah saya anak Tuhan? Saya pelayan. Mengapa Tuhan meninggalkan saya? Mengapa rumah tangga saya ditinggalkan oleh Tuhan? Mengapa pekerjaan saya ditinggalkan oleh Tuhan? Saudara perhatikan, alasan-alasan mengapa Tuhan meninggalkan kehidupan kita. Alasan pertama, oleh karena kita mendukakan Allah, mendukakan Roh Kudus dalam hidup kita. Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan mendukakan. Dan ini yang terjadi. Tuhan meninggalkan hidup kita karena kita mendukakan Dia. Mendukakan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mendukakan dengan perkara-perkara yang menyakiti hati Tuhan. Mengapa Tuhan meninggalkan Saul? Karena kehidupan di mana hidupnya ada Roh Allah. Dan Alkitab berkata, Ia memadamkan roh yang ada dalam hidup. Dia memadamkan semangat spirit Allah dalam hidup. Dipadamkan. Hidupnya ada api kemuliaan, ada terang kemuliaan, tetapi dipadamkan oleh Saul. Alkitab berkata kepada kita, jangan pernah memadamkan roh. Jemaat di Galatia pernah ditegur oleh Tuhan. Dia berkata, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri dengan daging? Memulai dengan roh, kemudian diakhiri dengan daging. Membuat roh yang ada dalam diri kita itu pergi. Dia berkata goodbye. Dia berkata selamat tinggal. Dan disinilah iblis menggantikan posisi kehidupan kita, saudara-saudara.
Yang kedua, mengapa kehidupan orang percaya bisa diganggu oleh roh jahat? Oleh karena tidak mendengar dan memperhatikan firman Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 22 berkata begini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ketika Raja Saul tidak sabar menanti Tuhan, menunggu Nabi Samuel untuk mempersembahkan korban, dia sedang berada dalam satu kehidupan yang terjepit. Maka dia mengambil satu korban dan mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Yang sebenarnya bukan tugasnya. Itu bukan pekerjaannya. Tetapi Saul kemudian melakukan. Dia mempersembahkan korban. Tetapi Samuel berkata, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Firman Tuhan berkata, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Mendengarkan lebih baik. Kita dengar-dengaran kepada firman Tuhan itu jauh lebih baik. Dan itu yang Tuhan cari dalam hidup kepada seorang Raja Saul. Firman Tuhan mengungkapkan bahwa siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Daud karena tidak mendengarkan Tuhan, Daud karena tidak mendengarkan firman Allah, maka Tuhan tinggalkan dia. Ini satu alasan terbesar. Oleh karena kebenaran firman Tuhan yang dia sudah dengar, dan dia sudah tahu selama ini. Dia sudah mengerti. Dia sudah pahami. Tetapi pura-pura tuli. Dia pura-pura tuli dan tidak mendengar. Padahal dia sudah lama mendengar dan mengerti akan apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Dia sudah tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Saul yang bermain-main dengan firman, konsekuensinya ternyata begitu besar dan dahsyat luar biasa. Konsekuensi yang dialami oleh Raja Saul ketika dia meremehkan firman Tuhan, ketika dia tidak dengar-dengaran kepada kebenaran firman Tuhan, Tuhan menolak Saul. Tuhan undur daripada Saul. Ternyata Tuhan tidak main-main dengan kehidupan Saul yang dalam pandangan orang begitu sayang karena dia seorang raja di Israel. Tetapi saudara-saudara, apa yang harus dikatakan, yang harus dilakukan? Karena Saul, dia tidak mendengar akan kebenaran firman Allah. Hal yang ketiga, dalam 1 Samuel 15 ayat 23 berkata begini. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenun, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Yang membuat Tuhan mundur, roh Allah meninggalkan dia. Mengapa hidupnya diganggu oleh roh jahat? Oleh karena apa? Pendurhakaan. Oleh karena kedegilan hati.
ini sekarang menyangkut hati. Kekerasan hati di hadapan Tuhan. Ini sangat berbahaya, saudara-saudara. Kita mengeraskan hati dan menolak untuk tunduk kepada Tuhan. Menolak untuk tidak mengikuti kehendak Tuhan. Ini sangat berbahaya jika engkau anak Tuhan, tetapi menolak untuk tunduk kepada Tuhan. Maka ini ancaman terbesar sedang mengintai hidupmu. Dan iblis sedang mengincar saudara. Jika engkau menolak, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan sama seperti penyembahan berhala dan terafim. Ini dosa yang dilakukan oleh Saul. Dan Saul menolak, Allah menolak Saul karena kedegilan hati. Ketika menyangkut hati, maka ini sangat sensitif dalam hidup kita sebagai orang percaya. Itu sebabnya kita perlu memahami bahwa Allah tidak pernah merancang. Ketika merancang untuk hidupmu hancur, Allah tidak pernah merancang masa depanmu hancur. Tetapi ketika roh jahat ada dalam hidupmu, dia bisa merancang engkau mengalami perkara-perkara yang jahat. Jika roh jahat mengganggu orang percaya, maka dia menanamkan hal-hal ini dalam dirimu. Ada malapetaka, ada kejahatan, ada celaka, ada buruk, ada kemalangan, ada hal-hal yang jahat yang dapat terjadi dalam hidupmu. Saudara-saudara, jika engkau merasakan ada gangguan dari kuasa-kuasa kegelapan, dari roh-roh jahat di udara, maka saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bertobat. Bertobat dari tindakanmu yang tidak berkenan, yang menyakiti hatimu. Hati-hati, jangan sampai Tuhan benar-benar meninggalkan hidupmu. Kita perlu kembali kepada Tuhan. Kita butuh Tuhan. Di hari-hari ini saudara-saudara, kita butuh Tuhan, bukan iblis yang kita butuh. Tuhan kita butuh. Ini kebutuhan terutama dan terbesar dalam hidupmu. Yang kita butuh adalah Tuhan. Yang kita butuh ada kuasanya. Yang kita butuh adalah penyertaannya dalam hidup kita. Yang kita butuh adalah kehidupannya, adalah kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa ketika Tuhan bersama dengan kita, maka Dia akan membuat jalanmu begitu baik dan begitu bagus. Tunduk dan taatlah kepada firman Allah. Jangan menjauh dari kasih karunia Tuhan. Maka Tuhan akan berserta dengan engkau sampai selama-lamanya. Dia akan menjaga dan membentengi, melindungi dan membungkus hidupmu dengan anugerahnya yang besar. Itu sebabnya biar kita semua tetap mengalami satu hidup kasih karunia di mana Tuhan beserta dengan kita. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena melalui firman-Mu kami diajak pada saat ini untuk tetap waspada, untuk tetap setia, untuk tetap sungguh-sungguh, untuk tetap berharap kepada Tuhan, untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk tetap berharap kepada Tuhan, untuk tetap mengasihi Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau menolong, menyertai setiap kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini berharap kepadamu. Kami berdoa kepadamu Bapa, kiranya anugerah-Mu yang besar terus dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu.
agar hidup mereka adalah hidup yang berjalan di dalam Tuhan, di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Dan biar mereka hidup benar-benar dilingkupi oleh kuasa darah-Mu. Seberapa banyak mata dan telinga yang mendengarkan kebenaran ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Jika ada gangguan-gangguan roh jahat dalam tubuh mereka, hamba-Mu berdoa dan menengking segala roh jahat dalam tubuh mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus melepaskan mereka dari cengkraman-cengkraman kuasa-kuasa kegelapan. Dan Tuhan berkati kami semua dengan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi bangsa dan negara kami ini, baik presiden, wakil presiden, para pemimpin dalam pemerintahan bangsa ini. Tuhan berkati sehingga mereka dituntun oleh Tuhan. Bahkan ada ancaman-ancaman COVID-19 yang sedang membayangi hidup anak-anak-Mu. Tuhan tolong biar bangsa kami dilepaskan oleh Tuhan dari ancaman COVID-19. Tuhan berkati para TNI, Polri. Tuhan berkati Satgas COVID-19. Tuhan berkati seluruh tenaga-tenaga medis yang ada. Tuhan berkati semua yang ada di bangsa kami, sehingga segala sesuatu dipersembahkan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala berkat kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Dan apa yang kami dengar dimeteraikan oleh Tuhan. Dan berkati kami semua. Dan kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan.